Sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya keris ini tadinya masih dalam keadaan kotor dan belum dibersihkan. Jadi ini dibersihkan dalam kurun waktu seminggu ini. Lalu saya warangi coba. Saya memperkirakan dengan adanya serat-serat sebelumnya yang meskipun tertutup dengan minyak-minyak misik yang kita kenal, kalau minyak misik itu kalau nempel di sini itu betul-betul bikin keris kurang ini teman-teman, kurang menarik ketika dipandang. Apalagi kalau keris yang berlumuran minyak misik yang sudah kuno begitu. Namun anehnya meskipun dilumuri minyak, dan alhamdulillah kenyataannya tampilannya bagus teman-teman, diwarangi pun bagus. Dan ini memang sejalan dengan tampilan dan ciri khas daripada keris bertangguh segaluh. Nah, karena ini tangguh segaluh, kalau kita melihat dari sisi pasikutannya yang bagaimana pada gandeknya yang memang relatif lebih maju dibandingkan dengan tangguh-tangguh lainnya. Coba kita perhatikan lebih dekat ya. Nah, ciri-ciri segaluh seperti ini teman-teman. Jadi gandeknya itu agak nonong namanya, kalau istilah perkerisan, istilah Jawanya itu nonong namanya ya. Jadi gandeknya itu maju dibandingkan dengan keris-keris lainnya. Nah, ini adalah keris berdapur sempono namanya, berluk 9 dengan ricikan yang cukup sederhana. Ada kembang kacang di sini, ada lambe gajah dan juga ada jalen, ada pecetan di sini. Dan pamornya adalah pamor yang cukup langka ya. Saya bilang cukup langka di sini karena memang sangat jarang ditemui di kalangan perkerisan, teman-teman. Jadi kalau sudah jatuh di tangan orang-orang kolektor begitu, sangat jarang sekali untuk terbang ke kolektor-kolektor lainnya. Nah, pamor ular lulut dan tangguhnya adalah segaluh, dapurnya adalah dapur sempono. Saya akan menjelaskan tentang satu persatu daripada dapur, baik historis dan juga pada pamornya. Nah, sempono teman-teman ya, Sempono itu merupakan keris dapurnya yang bentuk pasikutannya looknya ada 9 ya, dan terbilang memang cukup sederhana secara penampilannya. 9 memang identik dengan angka yang paripurna karena memang bilangan 0 sampai 9 itu, angka 9 ini adalah angka paling tinggi, sehingga bisa dikatakan adalah paripurna dan sebuah arti, sebuah kesempurnaan. Namun bukan hanya itu juga, filosofi yang sebenarnya bisa diambil dari dapur sempono ini teman-teman adalah bahwa di dalam kehidupan manusia memiliki sebuah kelemahan-kelemahan tertentu. Semuanya kita tanpa terkecuali. Jadi setiap waktu itu kita melakukan sebuah kesalahan dan tentunya masih harus banyak belajar. Setiap manusia, semua manusia memiliki banyak kekurangan. Tentunya ini membutuhkan sebuah pembelajaran, muhasabah, mengaca diri. Dan juga tentunya kita membutuhkan sebuah yang namanya faktor sosial, ya. Membutuhkan teman, membutuhkan orang lain. Maka dari itu, sempono ini adalah sebuah makna dari muhasabah diri atau mengaca diri, sehingga apa? Yang diharapkan oleh seorang empu dalam membuat keris sempono ini agar si pemilik dari keris ini dapat dilancarkan dalam hal kegiatan-kegiatan sosial, relasi-relasi baik itu maupun bisnis, relasi dalam hal strategi-strategi dalam pencapaian mencari rezeki, karena memang kaitannya juga dengan kerezekian keris sempono ini. Nah, itu teman-teman adalah makna filosofi dari keris sempono. Lalu pamor ular lulut, mungkin Anda baru dengar pamor ular lulut. Nah, pamor ular lulut teman-teman, di dalam bahasa Jawa ular itu adalah ulat ya, lulut itu adalah jinak. Jadi tuah dan angsar pamor lulut ini menurut para sesepuh di perkerisan adalah untuk membantu memudahkan datangnya rezeki bagi pemiliknya.
Ya, saya rasa memang sejalan dengan dapurnya ini. Dan secara makna filosofis memang seorang empu ini memang memperkirakan ya bagaimana caranya ada makna yang ada keterkaitan antara dapur dan juga pamornya. Jadi saya rasa cukup jenius empu ini membuat seperti ini, teman-teman. Nah, sahabat-sahabat sekalian, selain itu tentang hal kerejekian, ya, sang pemilik juga diyakini akan lebih luas dalam pergaulan, sehingga banyak kawannya. Jadi baik itu dalam bidang pekerjaan, ia akan disayang dan dipercaya atasannya. Dan pamor ini, teman-teman, tergolong tidak pemilih ya. Dalam artian, siapa saja itu bisa memiliki dan mengagem keris dengan pola pamor ular lulut seperti ini. Jadi apabila kita perhatikan, teman-teman, secara detail, ular lulut ini pada bilah diselingi dengan pamor miji timun sepertinya di tengah-tengah ini, yang menyerupai biji ketimun. Jadi mirip pamor ular lulut, hanya lebih kecil dan lonjong. Jadi ada selang-seling pamor miji timunnya. Saya rasa memang cukup, menurut saya kalau digradekan ini antara 0 sampai 10, saya katakan keris ini masih terbilang di angka 8,5. Jadi grade-nya masih A, teman-teman. Nah, inilah teman-teman sekalian, panjang wilah daripada keris ini 35 cm, tergolong pada keris yang berukuran normal, dan tangguhnya adalah segaluh sekitar abad ke-13. Pamornya ular lulut, tidak pemilih, dan dapurnya adalah dapur Sempono. Terima kasih, selamat malam.